Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, peserta daurah pra Ramadan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini untuk yang keempat kalinya insyaallah ini hari terakhir kita atas kemudahan Allah Subhanahu wa taala dan atas segala nikmatnya Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini insyaallah di gedung kajian dalam rangka untuk mengikuti daurah Ramadan yang keempat. Alhamdulillah pada kesempatan ini sudah hadir beliau Ustaz Abu Usama Hafizahullah Ta'ala yang insya Allah nanti akan menjadi pembicara di hari yang keempat sekaligus hari yang terakhir daurah Ramadan ini. Tidak lupa jamaah sekalian, peserta daurah sekalian, salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya, mengingat ini sudah beberapa menit berlalu, maka untuk menyingkat waktu kami persilahkan untuk yang bertugas membaca kitab menempatkan tempat duduknya masing-masing dan peserta daurah bisa mengkondisikan, bisa mempersiapkan kitabnya. Nanti seperti biasanya kita bagi menjadi 2 session. Yang pertama dari mulai sekarang sampai nanti kurang lebih menjelang maghrib. Kemudian kita jeda untuk coffee break isoma. Kita bisa istirahat sebentar, sholat maghrib bersama di sini. Dilanjutkan sesi yang kedua insyaallah dan nanti sampai selesai nanti dilanjutkan sholat isya berjamaah baru pulang. Namun insyaallah nanti sebelum isya untuk hari yang keempat ini nanti insyaallah kita sebelum pulang kita makan bersama di sini dulu ya. Ada menu makanan yang nanti spesial hari ini hari yang terakhir untuk penutupan. Kita makan bersama, setelah itu kita sholat isya, kemudian kita pulang. Dan mudah-mudahan selama 4 hari yang sudah kita lalui sampai nanti insyaallah ilmu yang diterima, yang kita terima bersama dari para asatidz kita, masya Allah bisa kita amalkan, bisa kita dakwahkan di tempatnya masing-masing begitu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya tempat dan waktu kami persilakan kepada Ustazuna Ustaz Abu Usama Hafizahullah Ta'ala, kami persilakan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah di hari yang keempat ini di acara daurah persiapan Ramadan. Karena kalau dikatakan daurah Ramadan ini juga belum bulan Ramadan ya. Jadi daurah persiapan Ramadan. Insya Allah nanti akan ada daurah Ramadan secara khusus di bulan Ramadan yang biasanya kita gunakan untuk belajar di kelas, kita gunakan untuk daurah selama kurang lebih 3 pekan malah insya Allah ta'ala. Alhamdulillah di hari yang keempat ini kita bisa melanjutkan kembali mengambil faedah dari tulisan ulama kita. Dia adalah Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang telah menulis kitab yang sangat luar biasa, faedahnya yang sangat besar ini, Tadrisu Fusulin fi Siyam wa Tarawih wa Zakat. Maka sesuai dengan judulnya, tentunya ini membahas seputar amaliyah-amaliyah yang sering kita kerjakan di bulan Ramadan, dari masalah puasa, sholat tarawih, zakat dan yang lain sebagainya, termasuk barangkali ada pembahasan sholat id barangkali. Nah, ada sekitar 8 pasal ya, 8 pasal di dalam buku ini. Dan alhamdulillah antum sudah menyelesaikan berapa? 6 pasal. Insyaallah 6 pasal. Tinggal tersisa 2 pasal. Semoga Allah memudahkan pada kita semuanya untuk menyelesaikan, dan tidak hanya menyelesaikan, tapi diberi pemahaman yang baik dan diberi kekuatan untuk mengamalkannya. Ya, langsung dibuka kitab di halaman 46. Al-Faslus Sabit, pasal ke-7, fi ahli zakat. Pembahasan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat. Yang dimaksud dalam pasal ke-7 ini oleh mu'alif adalah zakat yang berkaitan dengan harta, atau biasa kita dengar dengan apa? Zakat mal. Bukan zakatul fitr, tapi zakat mal. Yang tentunya di sini sudah kita ketahui bersama bahwa zakatul mal, zakat harta ini alokasinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperuntukkan untuk siapa dan siapa saja yang berhak menerimanya. Syariat yang mulia ini sudah mengaturnya. Nah, dan di sini beliau Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala membawakan dalil yang ma'ruf ya di kalangan kaum muslimin tentang mustahik dari zakat mal ini. Yang biasa baca siapa? Ya. Enggak, dibaca langsung halaman 46 Al-Faslus Sabit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslus Sabi' wa fi ahli zakati. Ahli zakati humul jihadul lati tusrafu ilaiha zakatu wa qad tawalallahu ta'ala bayanaha binafsihi faqala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillah wa banis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Terjemahkan enggak biasanya? Tidak. Hah? Tidak bisa. Tidak, cuma baca saja. Iya. Enak banget. Coba. Ya, lanjut. Fahaulai samaniyatu asnafin.
al-awalu al-fuqara'u wa humul ladzi la yajiduna wa humul ladzina la yajiduna min kifayatihim illa syai'an qalilan dunan nisfi fa idza kana al-insanu la yajidu ma yunfiqu ala nafsihi wa ailatihi nisfa sanatin fahuwa fakirun fayuto ma yakfihi wa ailatahu sanatan. Ya, cukup. Ahlu zakat, orang yang berhak menerima zakat, humul jihadul lati, mereka adalah golongan-golongan allati tusrafu ilaiha zakat, yang zakat itu diberikan kepada mereka. Waqad tawallallahu ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah menjelaskannya sendiri, binafsihi, sendiri. Faqala, maka Allah berfirman, innamas sadaqat. Innama itu untuk apa? Untuk hasr, pembatas. Yang dimaksud sedekah di sini adalah apa? Zakat. Karena sedekah ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Yang dimaksud di sini adalah sedekah wajib yang biasa disebut dengan zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara. Sedekah-sedekah ataupun zakat-zakat itu hanya diperuntukkan pertama lil fuqara. Fuqara jamak dari fakir, orang-orang fakir. Wal masakin jamak dari miskin, orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha, dan petugas-petugas zakat yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Wal mu'allafati qulubihim, dan tokoh-tokoh kaum yang mereka diharapkan apa? Bisa masuk Islam dan membela kepentingan kaum muslimin. Nanti akan ada penjelasannya. Wa fir riqab, dan perbudakan, artinya untuk membebaskan budak. Wal gharimin, dan orang yang terjerat hutang. Wa fi sabilillah, dan untuk kepentingan jalannya Allah. Wa bani sabil, dan orang yang kesusahan atau terputus perjalanannya karena kehabisan bekal dan yang lain sebagainya. Faridatan minallah, ini semua adalah ketetapan dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka ini kedelapan golongan yang Allah sebutkan ini sebagai batasan kelompok-kelompok yang menerima zakat mal. Maka tidak boleh menunjukkan atau memberikan zakat mal kepada selain dari 8 yang Allah sebutkan ini. Kenapa? Karena Allah menyebutkannya dengan lafadz hasr, pembatasan. Artinya apa? Tidak boleh memberikan atau mengalokasikan zakat mal ini kepada selain dari 8 kelompok ini. Maka di akhir Allah mengatakan faridatan minallah, ini adalah sudah ketetapan dari Allah Ta'ala. Dan Allah ketika membuat ketetapan itu wallahu alimun hakim. Jadi ketika membuat ketetapan itu bukan karena mentang-mentang Allah nggak ada yang lawan, bukan. Tapi berdasarkan apa? Ilmu dan hikmah. Berdasarkan ilmu dan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk maslahat dan kepentingan manusia, terutama kepentingan kaum muslimin. Ya, kita akan membaca bersama penjelasan dari beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan
makna yang ada pada ayat ini dari pembagian golongan-golongan yang menerima zakat mal. Fahaula'i tsamaniyatu asnafin. Maka mereka golongan-golongan yang menerima zakat mal ini ada 8 kelompok, 8 golongan. Al-awwalu al-fuqara. Yang pertama adalah orang-orang fakir. Siapa mereka orang-orang fakir? Wahumul ladina, mereka adalah orang-orang yang la yajiduna min kifayatihim, tidak mendapatkan min kifayatihim dari kecukupan kebutuhan pokok mereka illa syai'an qalila, kecuali hanya sedikit saja, dunan nisfi, tidak sampai separuhnya. Jadi kalau misalnya dalam sehari itu kebutuhan seseorang itu 50.000 untuk kepentingan keluarga, maka dia penghasilannya hanya 20.000 atau cuma 15.000, maka itu sudah termasuk apa? Orang fakir. Termasuk orang fakir. Fa idza kana al-insan, maka jika ada seseorang la yajidu, dia tidak mendapatkan mayunfiqu ala nafsihi wa ailatihi, harta yang bisa dia berikan untuk dirinya sendiri, untuk menafkahi dirinya sendiri dan juga keluarganya, nisfa sanatin, selama setengah tahun, fahuwa faqirun, dia termasuk orang yang fakir. Fayuqta, maka dia diberi ma yakfihi, harta yang bisa mencukupinya, wa ailatahu, dan keluarganya, sanatan, selama 1 tahun. Kenapa di sini pakai qaid 1 tahun? Kenapa? Karena zakat itu haulnya 1 tahun gitu, ya kan? Jadi ngitungnya 1 tahun. Jadi misalnya tahun ini sudah diberi, dilihat, oh ternyata pemberian ini hanya untuk kebutuhan dia hanya untuk kebutuhan setengah tahun, berarti harus diberi dari zakat ini. Jadi di sini mu'alif menggunakan qaid ataupun batasan 1 tahun karena haul dari zakat itu memang 1 tahun. Yang dengan harapan kalau misalnya sudah dicukupi 1 tahun, nanti apa? Ganti haul lagi bisa dilihat apakah si fulan tersebut penghasilannya meningkat atau sama saja, ya kan? Kalau sama saja berarti apa? Diberi lagi dari zakat tersebut. Ini batasan dari fuqara. Batasan dari fuqara, yaitu seseorang yang dia hanya bisa memenuhi kebutuhan pokoknya untuk dirinya dan keluarganya di bawah separuh. Di bawah separuh dari kebutuhan pokoknya. Ada juga yang memberikan satu penjelasan bahwa orang fakir ini dia tidak memiliki pekerjaan yang tetap, ya, tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sehingga dengan tidak memiliki pekerjaan yang tetap ini dia ya susah memperkirakan atau memprediksi untuk memenuhi kebutuhannya. Kadang-kadang ada orang nyuruh untuk bekerja, kadang-kadang tidak, dia harus nganggur, sehingga dari situ dia tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok hariannya. Maka ini termasuk kategori orang fakir yang berhak menerima zakat. Bisa dipahami? Ya. Kemudian asani, apa yang mana? Lanjut. Asani al-masakinu wa humul ladina yajiduna min kifayatihim nisfa fa aksara walakina la yajidu walakin la yajiduna ma yakfihim sanatan kamilatan wa yukammalu lahum nafaqatus sana wa idza kana ar-rajulu laisa indahu nuqudun walakin indahu mauridun akharu min khirfatin aw ratibin aw istiqlalin yaqumu
bi kifayatihi fa innahu la yuto minaz zakati liqaulihin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la hatta fiha ligoniyin wala liqawiyin muktasib. Ya, cukup. Yang kedua dari ahlu zakat, maksudnya adalah mustahikul zakat adalah masakin. Masakin jamak dari apa tadi? Miskinun. Ya, dari kata sakana. Sakana itu apa? Tenang. Sebenarnya orang miskin malah tenang berarti ya. Ayam ya. Siapa orang masakin ini? Wahumul ladzina yajiduna min kifayatihim an-nisfa fa aktsar. Mereka ada orang-orang yang bisa mendapatkan dari kebutuhan pokok mereka yang mencukupi mereka nisfa fa aktsar, separuh atau lebih. Tapi tidak sampai 100%. Ya, separuh atau lebih. Seperti tadi misalnya, kebutuhan setiap hari 50.000 itu harus untuk beli makan, ya untuk beli ini dan itu, untuk beli pulsa, ya, macam-macam kan. 50.000. Nah, dia cuman penghasilannya 50 sampai 60.000 atau 70.000. Berarti kan kurang kan? Kalau 100 ya, tapi kalau 50 berarti misalnya 30 atau 40.000 per hari. Maka dia kurang, termasuk miskin. Ya. Kemudian walakin la yajiduna ma yakfihim sanatan kamilah. Walaupun dia sebenarnya sudah memiliki pekerjaan yang menetap misalnya ya kan. Bahkan dia bisa memenuhi kebutuhan sebagian besar kebutuhan pokoknya, tetapi la yajiduna ma yakfihim sanatan kamilah. Itu tidak bisa berlangsung selama 1 tahun penuh. Ya. Maka fayukam malulahum, maka dia atau diberikan nafatul sana, apa nafkah? Nafkahnya tahun tersebut diberikan kepada mereka untuk melengkapi kekurangannya tadi. Ya. Maka dia diberikan dari zakat mal tentunya untuk menutupi kekurangan dari kebutuhannya tadi. Bedanya antara fakir dan miskin, orang miskin ini dia sebenarnya punya pekerjaan tetap, tapi penghasilannya kurang. Kalau pas-pasan, gimana pas-pasan itu? Penghasilannya pas-pasan, Mas. Lah pas tuh berarti. Wah, untuk makan, minum, untuk sangoni anak pas kabeh, semua rasanya nyelengi. Miskin gak itu? Ya pas kok, ya sudah, tapi gak miskin. Cuman kurangnya apa? Nggak bisa nabung gitu kan. Ya. Maka ini perbedaan antara orang fakir dan miskin. Ya, orang miskin ini sudah punya pekerjaan tetap, tetapi dia dari hasilnya ini belum bisa menutupi kebutuhannya. Paling banter itu separuh saja, atau lebih dari separuh. Kalau kurang dari separuh maka fakir. Selanjutnya beliau menjelaskan, wa idza kana ar-rajulu laisa indahu nuqud, maka jika ada seseorang dia tidak memiliki uang, dia tidak punya uang, walakin indahu mauridun akhar, akan tetapi dia memiliki sumber pendapatan yang lain, ya, dia tidak memiliki uang atau sudah habis uangnya, tapi masih kurang untuk kebutuhannya. Seperti tadi misalnya kebutuhan per hari 50, cuman penghasilannya kan cuma 30.000. Dia kerja sebagai apa misalnya margot atau yang lainnya, gajinya dalam sehari cuma 35.000. Padahal kebutuhannya untuk pas itu 50 itu pas.
Artinya kalau ada kebutuhan mendadak udah bingung lagi. Ya kan? Harus sabet sana sabet sini. Ya. Itu hanya pas 50.000. Nah, maka ini orang yang miskin. Tetapi kalau orang yang seperti itu punya mauridun akhar, apa itu? Sumber pendapatan yang lain. Min hirfatin, apa hirfah? Pekerjaan sambilan misalnya, pekerjaan sampingan. Auratibin atau pendapatan atau gaji yang lain dari gaji pokoknya. Au istighlalin atau dia punya apa? Saham atau investasi di usaha misalnya. Ya. Dia misalnya apa? Dia pensiunan pegawai misalnya. Modalnya banyak kan? Dia ingin mengabdikan dirinya di masjid, dia menjadi marbot masjid, digaji sehari 20.000 nggak apa-apa, gitu ya. Apa-apa. Tapi ternyata investasinya hasilnya per bulan 20 juta. Maka seperti itu tidak boleh atau tidak berhak menerima zakat. Dan mungkin ada yang seperti itu. Ya. Orang yang tidak menampakkan jati dirinya. Kasihan itu cuma penghasilan ke anaknya 10 kan itu kan. Ternyata anaknya 10, ada yang dokter, ada yang kepala sekolah itu kan. Ya. Yaqumu bikifayatihi, yang itu bisa menutupi kebutuhannya, fa innahu la yu'ta minaz zakat, maka dia tidak boleh diberi dari zakat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hadda fiha li ghaniyin, tidak ada bagian fiha fi zakat. Kembali mana? Zakat. Tidak ada bagian di dalam zakat li ghaniyin, untuk orang yang berkecukupan. Ghani itu tidak harus kaya, berkecukupan. Wala liqawiyin muktasibin, demikian juga untuk orang yang kuat muktasibin. Apa muktasib? Dia bisa berusaha mendapatkan, memenuhi kebutuhannya. Jadi zakat fitrah di sini atau zakat mal ya, kan tidak boleh diberikan kepada orang yang memiliki kecukupan dan orang yang dia memiliki usaha, dia kuat untuk memenuhi kebutuhannya. Ini poin pertama, fuqara wal masakin. Sehingga dari sini untuk fakir dan miskin ini di setiap masa tentunya juga berbeda-beda. Orang miskin di zaman kita dulu dengan orang miskin zaman sekarang sangat berbeda. Dahulu zaman saya kecil itu ya, atau zaman kita kecil, orang kaya saja jarang atau mungkin belum ada yang punya HP kan? Orang kaya loh. Sekarang HP kayak kerupuk, ya enggak? HP itu seperti kerupuk ya, artinya mudah sekali didapatkan. Bahkan setiap orang bisa dikatakan apa? Memiliki itu. Jadi kalau dikatakan loh itu HP newe iPhone kok zakat. Gimana? Saya mengeluarkan zakat HP ini mung Xiaomi jadul. Saya dikei zakat HP ini iPhone. Nah, gimana ini? Ya. Dan ini memang fakta kenyataan. Orang zaman dulu, orang yang kaya jarang yang punya HP. Bahkan motor juga enggak punya karena belum mau model motor. Susah mendapatkannya. Ya. Maka miskin dan fakir ini disesuaikan dengan kondisi zaman masing-masing. Zaman dahulu orang miskin tidak memikirkan kebutuhan kuota. Kalau sekarang orang miskin itu kuota itu jadi pokok juga. Karena apa? Untuk sekolah, untuk kerja, ya kan? Harus punya kuota. Orang miskin zaman sekarang, orang miskin zaman now, ya kan? Itu kebutuhannya macam-macam, masya Allah. Tidak hanya untuk kebutuhan makan saja. Ya.
Maka ini menyesuaikan dengan kondisi masing-masing untuk fuqara wal masakin. Ya, bisa dipahami ya. Berikutnya kelompok yang ketiga. Lanjut. Kalau capek bilang Pak, nanti. Asal itu capek. al-amiluna 'alaiha wa humul ladina yuwakiluhumul hakimul amu lid-daulati bijibayatiha min ahliha wa tasrifiha ila mustahiqiha wa khifdiha wa nahwi dalik minal wilayati 'alaiha fayu'tauna minaz zakati biqadri amalihim wa in kanu aghniya. Ya. Yang ketiga ikhwah, al-amiluna 'alaiha. Orang-orang yang memang bekerja secara khusus 'alaiha, 'ala zakat, untuk memungut zakat. Yang biasa kita kenal dengan amil gitu. Siapa yang dimaksud amil di sini? Apakah setiap orang yang mengurusi zakat dikatakan amil? Petugas yang ditunjuk oleh takmir masjid untuk mengumpulkan zakat fitrah dikatakan amil? Atau orang yang diamani oleh person-person untuk membayar zakat malnya secara individu, kemudian yang disuruh ini untuk menyampaikan zakat ini juga dikatakan amil? Maka kata beliau di sini, wa humul ladina yuwakiluhumul hakimul ammu lidaulah bijibayatiha min ahliha. Mereka adalah orang-orang yang diamanahi, yuwakiluhum, diamanahi, diserahi oleh hakim al-am lidaulah, oleh pejabat pemerintah yang resmi. Jadi daulah kan negara kan? Ya, al-hakim, hakim di sini bukan hanya maksudnya yang menentukan vonis hukum, ya, ini hukum rajam, hukum mati, bukan hanya itu. Maksudnya hakim di sini apa? Pemimpin atau waliul amri. Jadi waliul amri yang resmi memimpin di suatu negara. Bijibayatiha, untuk memungutnya. Jibayah itu memungut, mengambil, menarik. Jabayatbu atau jabayatbi, memungut, menarik. Untuk memungutnya min ahliha, dari orang yang berhak mengeluarkannya. Wa tasrifiha, dan menyalurkannya ila mustahiqiha, kepada yang berhak menerimanya. Dan juga wahifdiha, dan menjaganya. Karena apa? Kadang-kadang zakat itu tidak langsung disalurkan, tapi apa? Dikumpulkan dulu. Ya, dikumpulkan dulu, kemudian pemimpin melihat maslahat kaum muslimin. Kira-kira mana yang paling darurat untuk diberi. Mana kebutuhan darurat negara yang harus diprioritaskan misalnya. Maka terkadang tidak langsung apa? Dibagikan, tapi ditampung dulu. Ya, ditampung dulu. Nah, maka ada petugas yang menjaganya. Ya, dan di sini termasuk amil tersebut. Jadi amil tadi adalah petugas yang memang diamanai oleh pemerintah untuk memungut zakat dari yang berhak mengeluarkannya, kemudian apa? Juga apa? Menyalurkannya, juga menjaganya. Wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya minal wilayati 'alaiha, dari kewenangan terhadap zakat tersebut. Apa wilayah? Kewenangan. Jadi kewenangan 'alaiha ay 'ala zakat. Fayu'tauna minaz zakat, maka mereka amil-amil ini tadi diberi dari zakat. Jadi memang diambilkan dari harta zakat tersebut.
Bukan artinya diberi gaji khusus yang diambilkan dari sumber yang lain, enggak, tapi boleh diambilkan dari zakat itu. Biqadri amalihim, disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Artinya apa? Kalau memang untuk mengurusi zakat tersebut dia harus mencurahkan waktu yang banyak sehingga dia tidak bisa bekerja yang lain, ya maka dia layak mendapatkan apa yang dia usahakan tersebut. Artinya dia berhak mendapatkan upah dari zakat tersebut, ya, sesuai dengan kelayakan orang itu bekerja. Wa in kanu aghnia, sekalipun dia kaya. Nah, ini artinya apa? Walaupun amil di sini kaya, ya kan? Amil di sini kaya, dia sudah apa? Dia punya investasi misalnya kan. Dia udah punya usaha yang dikelola orang lain, sehingga dia apa? Ingin mencurahkan diri, meluangkan waktunya untuk mengelola zakat misalnya. Maka dia berhak. Walaupun nanti misalnya dia menolak pun juga nggak masalah, ya kan? Tapi dia secara asal apa? Berhak menerima dari zakat tersebut. Walaupun dia kaya, wa in kanu aghnia, walaupun dia sudah berkecukupan. Jadi dia mendapatkannya itu karena apa? Karena pekerjaannya, bukan karena butuhnya dia terhadap zakat. Jelas ya? Seperti itu. Itu amil. Sehingga dari sini bisa kita pahami bahwa petugas-petugas pemungut zakat yang memang itu ditunjuk hanya dari sekedar takmir, ya kan? Itu bukan dikelola oleh lembaga resmi negara, maka secara asal dia tidak termasuk amil yang berhak mendapatkan zakat. Demikian wallahu alam. Wadih? Ya. Sekarang ar-rabi. Ar-rabi'u al-mu'allafatu qulubuhum wa hum ru'usa'ul 'asyairil ladzina laisa fi imanihim quwwatun fayu'tawna minaz zakati liyuqwa imanuhum fayakunu du'atan lil islami wa qudwatan salihatan. Wa idza kana al-insanu dha'ifal islami walakinnahu laysa minar ru'asa'il muta'in ru'asa'il muta'in bal huwa min 'amatin nasi fahal yuqa minaz zakati liyaqwa imanuhu liyaqwa imanuhu. Terus yara ba'dul ulama'i annahu yuqa di anna maslahatad dini a'zamu min maslahatil badan wa huwa idza kana faqiran yuqa li ghada'i badanihi fa ghada'u qalbihi bil imani ashaddu wa a'zamu naf'an wa yara ba'dul ulama'i annahu la yuqa di anna al maslahata min quwwati imanihi maslahatun fardiyatun khasatun bih. Ya, tersebut. Ar-rabi' akhwa, golongan yang keempat dari golongan yang menerima zakat. Ar-rabi'u al-mu'allafatu qulubuhum. Orang yang dilembutkan hatinya. Ya, dilunakkan hatinya. Al-mu'allafatu qulubuhum. Siapa mereka yang dimaksud mu'allafah qulubuhum? Saya menjelaskan wahum ru'asaul asyair. Mereka adalah pembesar-pembesar kabilah. Kabilah asyair itu jamak dari asyirah. Masyarakat, kelompok masyarakat ataupun kabilah ataupun suku. Jadi tidak semua orang yang dimaksud mu'allafatu qulubuhum di sini adalah pembesar-pembesarnya. Tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpin kabilah. Alladzina yang mereka laisa fi imanihim quwwatun. Di dalam keimanan mereka itu tidak ada kekuatan, tidak memiliki kekuatan iman. Fayuqtauna minaz zakat, maka mereka diberi harta yang diberikan dari zakat liyaqwa imanuhum, agar iman mereka menjadi kuat. Fayakunu, sehingga mereka diharapkan menjadi du'atan, menjadi da'i lil Islam,
dai bagi Islam yang mengajak saudara-saudaranya bisa memeluk agama Islam. Wa qudwatan sholihatan, dan contoh yang saleh yang baik bagi kaumnya. Jadi tujuan utamanya adalah supaya ketika pemimpin-pemimpin kabilah ini masuk Islam, diharapkan apa? Nanti pengikut-pengikutnya atau kaum-kaumnya juga tertarik masuk Islam seperti itu. Sehingga di sana ada maslahat yang amah, yang umum, yang besar. Yaitu apa? Diberikannya hidayah Islam kepada kaumnya dengan sebab dikeluarkannya zakat kepada pemimpin-pemimpin kaumnya. Kemudian di sini ada masalah. Wa idza kana al-insanu, jika ada seseorang dhaifal Islam, dari sisi keislamannya dia itu lemah. Ya, masih apa? Masih lemah. Jadi masih mudah terbawa arus. Masih mudah terbawa arus. Walakinnahu laisa minar ru'asai al-muta'in, akan tetapi dia bukan termasuk pemimpin-pemimpin yang ditaati. Jadi dia tidak bisa mengeluarkan kebijakan atau ucapannya kurang didengar. Juga tingkah lakunya kurang diperhatikan oleh orang gitu. Hal min amati bal huwa min amatin nas. Ya. Akan tetapi dia termasuk apa? Amatin nas, orang awam, orang biasa, bukan pemimpin, bukan tokoh. Fahal yu'ta minaz zakati liyaqwa imanuhu, apakah orang yang seperti ini juga layak untuk diberi zakat supaya imannya kuat? Nah, ini masalah kan? Ya. Kan sama-sama apa? Untuk menguatkan iman. Cuman yang disampaikan oleh saya tadi kan hanya khusus untuk ru'asa, apa itu? Pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh dan pembesar-pembesar kaum yang mereka memiliki kebijakan atau bisa menggerakkan orang. Maka beliau menjelaskan di sini, ya ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat annahu yuqta, dia tetap diberi walaupun bukan pemimpin, bukan pembesar, bukan tokoh. Ya. Kenapa? Li'anna maslahat ad-din, karena maslahat agama itu a'dham, lebih besar min maslahatil badan, daripada sekedar maslahat badan. Ya. Wa huwa, maka dia idza kana faqiran, jika dia seseorang tadi dia fakir, yu'ta li goda ibadani, dia itu diberi makanan untuk mengenyangkan atau menguatkan badannya. Fagoda qalbihi bil iman, maka makanan bagi hatinya bil iman, yang berkaitan dengan imannya, asad dua aqdamu naf'a, maka tentunya itu lebih besar manfaatnya, lebih kuat dan lebih besar manfaatnya. Maksudnya gimana loh? Jadi beliau menyatakan alasan kenapa yang orang awam, ya, yang mereka belum kuat keimanannya juga berhak diberikan zakat ini. Karena analoginya gini, kalau dia lapar, dia kelaparan, apa yang kita lakukan? Diberi makan, supaya apa? Badannya kuat. Nah, ini yang lapar apa? Imannya gitu. Badannya makannya selarat gitu kan. Dari sisi kebutuhan dia itu sebenarnya sudah cukup. Tetapi dia dari sisi keimanan dia masih lemah. Dengan harapan kalau dia didekati dan diberi harta, meskipun diambil dari zakat, dengan harapan dia apa? Semakin cinta kepada kaum muslimin, semakin cinta dengan kebaikan, yang dengan itu imannya bertambah. Itu maksudnya. Artinya apa? Di sini membandingkan gitu. Kalau kebutuhan fisik saja, kebutuhan badan saja, kalau kekurangan
diberi. Nah, ini kebutuhan iman yang itu lebih mendesak, kenapa nggak diberi? Gitu. Paham maksudnya? Paham ya? Ini. Jadi kalau seandainya ada seseorang fakir dan atau seseorang itu apa? Dia itu ada orang yang fakir, dia kebutuhannya itu kekurangan. Itu diberi makanan supaya badannya itu kuat. Kenapa kalau ada orang yang dhaful iman, yang itu lebih mandorotnya kan lebih besar. Lemah badan sama lemah iman, mandorotnya lebih besar mana? Iman atau badan? Iman atau badan? Tapi kadang-kadang lemahnya badan bisa melemahkan iman loh. Hah? Lemahnya badan bisa melemahkan iman, betul nggak? Kadang-kadang bisa, kadang-kadang. Tapi golibnya enggak. Jadi orang itu kalau imannya kuat, sekalipun badannya lemah, itu insya Allah dia tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebutuhan badannya. Ya. Maka di sini saya menjelaskan alasan kenapa tetap diberi. Bisa dipahami ya? Wa yara ba'dul ulama, sebagian ulama yang lain berpendapat annahu la yuqa, yaitu tidak diberi. Kenapa? Li'annal maslahata, karena maslahat yang diinginkan adalah min quwwati imanihi maslahatun fardiyatun khashatun bihi. Karena maslahat yang diharapkan dari kuatnya iman pada diri seseorang yang bukan pembesar atau pemimpin kaum tadi hanya sekedar maslahatun fardiyatun, maslahat pribadi khashatun bihi, yang hanya untuk dirinya sendiri. Ada sebagian ulama yang berpendapat tidak layak diberi, ya kan? Kenapa? Karena meskipun kuatnya imannya mungkin kuat, tapi kan hanya untuk dirinya sendiri gitu. Sehingga nggak usah diberi, untuk yang lain saja. Jadi ada dua pendapat, apakah ketika orang yang dhaful iman di sini dia bukan pembesar ataupun tokoh dalam sebuah masyarakat tetap diberi atau tidak? Maka jawabannya ada dua versi. Versi pertama, tetap diberi dengan alasan seperti tadi. Yang kedua, tidak diberi. Kenapa? Karena walaupun itu menguatkan iman, tapi kan hanya untuk kepentingan pribadi, dan secara kebutuhan dia sudah cukup gitu. Dan ini maksud di sini adalah membicarakan orang yang dhaful iman, tetapi secara kebutuhan pokok dia sudah cukup. Makanya dulu Rasulullah SAW memberikan harta rampasan perang itu banyak sekali kepada siapa? Abu Sufyan, ya kan? Kenapa? Dia adalah pembesar Quraisy ketika itu, yang memberikan ghanimah cukup besar kepada Abu Sufyan. Yang itu merupakan usaha Rasulullah untuk menggait hati Abu Sufyan. Padahal Abu Sufyan ini sudah orang kaya dia, ya kan? Abu Sufyan orang kaya atau miskin? Orang kaya. Tapi kenapa malah diberi harta yang sangat banyak? Nah, untuk taklibul qulub gitu loh. Dengan harapan kalau kuat imannya dia bisa menggerakkan hati orang-orang musyrik Mekah ketika itu untuk bisa memeluk Islam. Demikian. Jelas untuk poin keempat? Ya. Poin yang kelima, lanjut. Al-khamisu ar-riqabu wa yadkhulu fiha syira'ur raqiqi minaz zakati wa i'taquhu wa mu'awanatul mukatabin wa fakul asra minal muslimin. Hasbuk. Yang kelima, ar-riqab. Apa riqab? Perbudakan. Apa maksudnya? Yaitu membayar zakat untuk menebus budak dari tuannya. Memberikan zakat untuk membeli atau menebus budak dari tuannya supaya dia merdeka. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq ketika itu, banyak sekali memerdekakan budak dengan cara apa? Membeli
membeli dari tuannya, kemudian setelah dibeli dimerdekakan. Wa yadkhulu fiha syira'ur raqiq. Maka masuk dalam masalah ini membeli raqiq, budak, minaz zakat, dari harta zakat, wa iktaquhu, dan memerdekakannya. Dibeli pakai uang zakat kepada tuannya, lalu dimerdekakan. Jadi budak itu memang seperti benda ya, yang bebas diperjualbelikan. Kemudian wa muawanatul mukatabin, dan membantu mukatabin. Siapa mereka mukatabin? Budak-budak yang mereka berusaha membebaskan diri dari perbudakan tuannya dengan cara apa? Membayar, menebus kepada tuannya dengan cara mencicil. Bukan mencicil, ngangsur. Ya. Jadi dia membuat kesepakatan dengan tuannya, saya akan menebus diri saya dengan harga sekian, tapi saya minta tempo, saya akan ngangsur sekian tahun misalnya. Artinya kalau ini sudah lunas, sang tuan juga harus memerdekakan dia. Sang tuan harus memerdekakan dia. Ini namanya mukatabin. Budak yang berusaha memerdekakan dirinya sendiri dengan dia bekerja, kemudian apa? Dia menebus dirinya dengan cara mengangsur kepada tuannya. Wafakul asra, dan apa itu? Membebaskan tawanan-tawanan minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Jadi ketika apa? Berperang antara orang Islam dengan orang kufar, mesti kan ada tawanan-tawanan toh? Ada tawanan-tawanan. Maka diperbolehkan mengalokasikan zakat untuk menebus mereka. Ya, dengan uang zakat itu mereka dibebaskan dari apa? Dari musuh-musuh Islam dengan cara dibeli. Dan ini pakai apa? Uang zakat. Ya, yang keenam. As-sadisu al-gharimuna wa humul madinuna idza lam yakun lahum ma yumkinu an yufu minhu duyunahum fa haula'i yuqawna ma yufuna bihi dainahum qalilatan duyunahum qalilatan kanat am katsiratan wa in kanu aghniya'a min jihatil quti فإذا قدر أن هناك رجلا له مورد يكفي لقوته وقوة عائلته إلا أن عليه دينا لا يستطيع وفاءه فإنه يعطى من الزكاة ما يوفي به دينه ولا يجوز أن يسقط الدين عن مدينه الفقير وينويه من الزكاة واختلف العلماء فيما إذا كان المدين والدا أو ولدا فهل يعطى من الزكاة لو لوفاء دينه والصحيح الجواز فيجوز لصاحب الزكاة أن يذهب إلى صاحب الحق ويعطيه حقه وإن لم يعلم المدين بذلك إذا كان صاحب الزكاة يعرف أن المدين لا يستطيع الوفاء. Yang keenam, al-gharimun. Siapa mereka al-gharimun? Humul madinun. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang. Madinun itu dari sisi syarat termasuk apa nih? Isim apa? Isim maf'ul. Dana, yadinu, saro, yasiru. Isim maf'ulnya apa? Dana, yadinu, dainan, dainun, madinun, ya kan? Isim maf'ul. Apa madinun? Orang yang dihutangi. Orang yang dihutangi alias orang yang berhutang.
Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang idza lam yakun lahu, jika tidak memiliki ma yumkin, harta yang memungkinkan an yufu minhu duyunahum, untuk melunasi hutang-hutang mereka. Fahaulai yu'tauna, maka mereka ini diberi ma yufuna bihi, diberikan harta dari zakat, ya, yang bisa memenuhi atau melunasi duyunahum, hutang-hutang mereka, qalilatan kanat am kathiratan, sedikit maupun banyak. Wa in kanu, sekalipun mereka itu aghniya min jihadil qut, mereka itu sudah berkecukupan dari sisi kebutuhan pokok. Jadi untuk sandang, pangan, papan apa? Cukup. Tapi dia punya hutang banyak dan tidak bisa melunasi. Nah, gimana ini? Jadi pokoknya pendapatan harian itu hanya sekedar untuk apa? Makan dan kebutuhan harian dah pas-pasan. Dia nggak bisa nabung untuk melunasi hutangnya. Satu-satunya jalan harus menjual rumahnya untuk bayar hutang, itu pun tidak cukup. Berarti dia tidak punya rumah. Nah, gimana ini? Maka yang seperti itu dia tetap berhak mendapatkan apa? Zakat untuk melunasi hutangnya. Meskipun di sini ya perlu memperhatikan pemerintah itu mana yang lebih aula untuk diberikan zakat tersebut. Ya. Maka disinilah beratnya jadi apa? Pemimpin, ya kan? Harus betul-betul melihat kondisi kaum muslimin mana yang aula untuk diberi. Ya. Terus faida qudira ana hunaka, maka jika di sana ada seseorang lahu mauridun, dia memiliki apa tadi maurid? Sumber pendapatan yakfi, yang bisa mencukupi likutihi, itu bacanya bukan kuatihi ya, likutihi, untuk kebutuhan pokoknya, wa quti'a ilatihi, dan juga kebutuhan keluarganya, ila anna alaihi dainan, akan tetapi dia memiliki hutang, la yastati'u wafa'ahu, yang dia tidak mampu untuk melunasinya. Dia sudah punya penghasilan, tapi hanya sekedar untuk kebutuhan pokok harian dia dan keluarganya. Hutang tidak kesentuh sama sekali. Apalagi hutangnya beranak pinak, ya kan? Fa innahu yu'ta minaz zakat, maka dia diberi dari zakat ma yufi bihi dainahu, sekadar ataupun harta yang bisa dia gunakan untuk yufi, menunaikan atau melunasi dainahu, hutangnya. Wala yajuzu, dan tidak boleh an yuskita, dia itu menggugurkan adain, hutang, an madinihi, dari orang yang dihutangi, al fakir, yang fakir, wayan wihi minaz zakat, dan diniatkan untuk zakat. Maksudnya gimana? Misalnya ada si A menghutangi si B, dan kebetulan si B ini apa? Miskin, fuqara. Dia kan nggak mungkin bayar toh. Idintenono isra mungkin nyaur tuas, PHP terus. Iya. Lah ngerti tagih kapan lek? Semuanya terus kan? Lah kalau mau maksa juga lihat keadaan juga kasihan itu kan. Ya sudah, hutangmu saya lunasi, tapi saya niatkan untuk bayar zakat. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Jadi meniatkan mengeluarkan zakat untuk diniatkan untuk bayar hutang pada dirinya itu loh. Jadi kebetulan apa? Kebetulan yang orang yang menghutang ini apa? Dia sudah berkewajiban mengeluarkan zakat. Nah, kebetulan yang berhutang padanya itu orang fakir. Ya, daripada saya harus ngambil uang ke celengan untuk tak berikan sebagai zakat, ya wes, utangmu lunas we, itu diniatkan untuk zakat. Maka yang seperti itu tidak boleh. Ya, tidak boleh.
Waqtalafal ulama, para ulama berselisih fima idza kana al-madinu walidan aw waladan. Jika yang berhutang itu adalah orang tua atau anak. Nah, jika yang berhutang itu orang tua atau anak. Fahal yu'ta, apakah dia diberi minas zakat dari zakat liwafa'i dainihi untuk melunasi hutangnya? Kenapa? Karena orang tua dan anak ini kan masih dalam tanggungannya gitu kan. Misalnya kita punya orang tua, dia punya hutang banyak. Anak kan juga berkewajiban bantu orang tua. Kita punya anak, walaupun anak kita sudah kerja misalnya kan, sudah menikah, sudah kerja, sudah punya keluarga. Kita jadi orang tua, diceluk Mbah Kakung kan sekarang. Ya, tapi kita alhamdulillah punya uang banyak dan kewajiban zakat. Bolehkah kita memberi pada anak kita? Ya, maka di sini was-shahih al-jawaz. Yang benar adalah boleh. Ini menunjukkan apa? Ada yang berpendapat tidak boleh. Karena apa? Orang tua dan anak ini masih dalam ruang lingkup orang-orang yang harus dia nafkahi, yang dia tanggung nafkahnya. Sehingga nggak boleh untuk diberi zakat dari dia. Wa yajuzu li sahibiz zakah, dan boleh bagi orang yang mengeluarkan zakat. Sahibuz zakat itu apa? Orang yang membayar zakat. An yadhaba, untuk pergi ila sahibil haq, kepada orang yang menghutangi, wa yu'tihi haqqahu, dan membayarkan uang yang dihutangkan kepada pihak peminjam, wa in lam ya'lamil madin, sekalipun orang yang berhutang ini tidak tahu bidzalika, dengan hal tersebut. Idza kana, dengan syarat jika dia sahibuz zakat ini, nah, orang yang mau bayar zakat ini dia tahu, ya'rifu, dia tahu anal madina, bahwasanya orang yang berhutang ini memang la yastati'ul wafa, memang dia tidak mungkin untuk melunasi. Bisa dipahami? Bisa ya? Yang belakang? Hah? Maksudnya gini, si A tadi ngutangi si B, ya kan? Si A ngutangi si B. Nah, si B ini tidak mampu bayar utang kepada si A. Ada si C ini mau bayar zakat, dan si C ini tahu bahwa si B tidak bisa melunasi hutang kepada si A. Maka dia boleh langsung menemui si A, utangnya si B tak saure. Iki aku duwe zakat, tak bayari lunas. Yang seperti ini boleh, walaupun si B tidak tahu. Tapi dengan dengan syarat nanti yang si A ini juga harus beritahu utangmu wis lunas, aja jadi double. Harus fair gitu ya. Ketika itu harus segera menyampaikan, "Lek, duitmu ana sing nyaur rezekimu, wis lunas, alhamdulillah, wis ana sing bayari." Ada yang bayar zakat kemarin dilunasi. Nah, seperti ini boleh. Jadi tidak harus izin kepada si B, pihak yang berutang tadi. Bisa dipahami ya sekarang ya? Itu maksudnya seperti itu. Yang ketujuh, as-sabi'u fi sabilillah wa huwa al-jihadu fi sabilillah. Fayuqal mujahiduna minaz zakati ma yakfihim li jihadihim. Wa yushtara minaz zakati alatun lil jihadi fi sabilillah. Wa min sabilillahi al-ilmu asy-syar'i, fayu'ta talibul ilmi asy-syar'i ma yatamakkanu bihi min talabil ilmi min al-kutubi wa ghairiha, illa an yakuna lahu malun yumakkinuhu min tahsili dzalika bihi. Ya, yang ketujuh adalah fi sabilillah. Nah, ini yang harus betul-betul kita cermat memahaminya, karena banyak sekali tafsiran fi sabilillah ini. Akhirnya digunakan untuk bangun masjid, kan fi sabilillah. Untuk apa? Bangun pesantren dengan alasan apa? Fi sabilillah. Ya. Maka diperhatikan, wa huwal jihadu fi sabilillah, yaitu berperang di jalan Allah. Karena jihad secara asal ketika dimutlakkan kata jihad, maksudnya apa? Berperang untuk kepentingan perang
membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Fayu'tal mujahidun, maka para pejuang yang berperang di jalan Allah boleh diberikan dengan harta dari zakat. Ma yakfihim li jihadihim, harta yang bisa mencukupi kepentingan jihad mereka. Wa yustara minaz zakati alatun lil jihadi fi sabilillah, dan diperbolehkan membeli dengan uang zakat tersebut perlengkapan untuk jihad, perang di jalan Allah. Misalnya apa? Senjata-senjata, logistik, pakaian dan obat-obatan ya. Semua boleh ketika itu dialokasikan memang untuk jihad fisabilillah, dalam arti apa? Berperang. Kemudian berikutnya wa min sabilillah, termasuk perkara di jalan Allah juga al ilmu syar'i. Ya. Menuntut ilmu syar'i. Fayu'ta talibul ilmi syar'i, maka penuntut ilmu syar'i ya boleh diberi ma yatamakkanu bihi min talabil ilmi, apa yang bisa menguatkan dirinya untuk menuntut ilmu syar'i, berupa minal kutubi wa ghairiha, berupa kitab-kitab atau yang lainnya. Sehingga boleh ya memberi mengalokasikan dana zakat untuk memberi kitab, kemudian diberikan kepada penuntut ilmu yang memang kekurangan. Ila an yakuna lahu malun, kecuali kalau dia penuntut ilmu tadi memiliki harta, yumakinuhu min tahsili dzalika bihi, yang memungkinkan dia untuk bisa mewujudkan tujuan ilmu dengan harta tersebut. Jadi bihi kembali mana? Mal. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau penuntut ilmu tadi sudah kaya ya sudah, nggak usah diberi. Ya, lebih baik diberikan kepada yang lainnya. Asamin yang 8. Asaminu ibnu sabili wa huwa al-musafiru alladhi in qata'a bihi safaru fayuqa minaz zakati ma yusiluhu li baladihi. Fahaulai hum ahluz zakati alladhina dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihi wa akhbara bi anna dzalika fariidatun minhu sadiratun an ilmin wa hikmatin. Wallahu alimun hakim. Wa la yajuzu sarfuha fi ghairiha kabina'il masajidi wa islahil turuqi, lianna Allah dzakara mustahiqiha ala sabilil hasri, wal hasru yufidu nafyal hukmi an ghairil mahsuri fihi. Wa idza ta'ammalna hadhil jihati arafna anna minhum man yahtaju ila zakati binafsihi wa minhum man yahtaju muslimuna ilaihi, wa bihadza na'rifu madal hikmati fi ijabiz zakati, wa anna al hikmata minhu bina'u mujtami'in salihin mutakamilin mutakafihin biqadril imkani, wa anna al islama lam yuhmilil amwala walal masaliha allati yumkinu an tubna 'alal mali, wa lam yatruk lin nufusil jish'ati jashi'ati syahihati al-hurriyata fi syuhhiha wa hawaha bal huwa a'zamu wajhin li khairin wa muslihin lil umami, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, yang ke-8 Ibnu Sabil. Ya, Ibnu Sabil ini istilah ya. Artinya Ibnu Sabil ini tidak hanya lelaki dan tidak hanya anak-anak, wanita juga masuk. Nah, kan Ibnu bukan Ibnatu gitu kan.
Wa huwal musafirul ladzi in qata'a bihi safar, yaitu orang yang safar yang terputus perjalanannya. Kenapa? Kehabisan bekal. Yang terputus perjalanannya karena kehabisan bekal. Fayu'ta minaz zakat, maka diberikan dari zakat harta yang yusiluhu, bisa menghantarkan dia pulang li baladihi, ke negaranya atau kepada tujuannya. Ya, selesai sampai di situ. Fahaulai, maka mereka itulah hum ahlu zakat, orang yang berhak menerima zakat, alladzina dzakarahumullah taala fi kitabihi, yang Allah sebutkan di dalam kitabnya, wa akhbara, dan Allah mengabarkan bi anna dzalika fariidhatun minhu, bahwasanya hal itu sudah menjadi ketetapan dari Allah, shadiratun an ilmin wa hikmatin, yang muncul dari ilmu dan hikmah. Wallahu alimun hakim. Wala yajuzu sarfuha, tidak boleh mengalokasikan zakat tersebut fi ghairiha, kepada selain 8 golongan tersebut. Kabina il masajid, seperti bangun masjid-masjid, wa islahi turuq, dan nambali jalan-jalan yang bolong misalnya. Li'annallaha, karena Allah dzakara mustahiqiha, sudah menyebutkan orang-orang yang berhak menerimanya, ala sabilil hasr, dalam bentuk apa? Batasan, pembatasan. Wal hasru, sedangkan pembatasan itu yufidun nafyal hukmi, memberikan faedah ditiadakannya hukum an ghairil mahsuri fihi, dihilangkannya hukum dari selain yang masuk dalam batasan tersebut. Yang masuk dalam batasan berapa? 8. Berarti hukum ini hanya berlaku kepada 8 tadi. Di lain atau selain itu maka tidak diperuntukkan zakat untuknya. Maka paling banter biasanya itu apa? Itu tadi fisabilillah, itu tadi tafsirnya diperluas. Pokoknya dimasuk fisabilillah, fisabilillah itu, dan lain sebagainya. Kemudian wa idza ta'ammalna, dan jika kita perhatikan hadhil jihad, ya, golongan-golongan ini, arafna, maka kita bisa mengetahui anna minhum, bahwasanya di antara mereka man yahtaju ila zakat binafsihi, ada golongan yang memang membutuhkan zakat untuk dirinya mereka sendiri. Jadi karena apa? Kebutuhan mereka sendiri. Wa minhum man yahtaju al-muslimuna ilaihi, dan di antara mereka ada golongan yang memang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Siapa mereka di antaranya? Al-mu'allafatu qulubuhum. Kemudian fisabilillah, itu kan dibutuhkan kaum muslimin. Ya kan? Untuk berperang, untuk belajar ilmu din, itu kan dibutuhkan kaum muslimin. Jadi ada golongan yang memang mereka itu membutuhkan zakat untuk kepentingan mereka sendiri. Ada yang memang mereka itu diberi zakat karena memang kaum muslimin membutuhkan mereka, sehingga mereka diberikan zakat untuk maslahat kaum muslimin. Wa bihadza na'rif, maka dengan ini kita tahu maddal hikmah, betapa luas hikmah fi ijabiz zakat, dalam kewajiban pengeluaran zakat. Wa anal hikmata, dan bahwasanya hikmah minhu bina'u, di antaranya adalah bina'u mujtama'in solihin, yaitu membangun mujtama', masyarakat solihin, yang solih, mutakamilin, yang sempurna, mutakafiin, yang memiliki kemampuan, mutakafi, ya, memiliki kemampuan, biqadril imkan, sesuai dengan kemampuan atau yang memungkinkan. Wa anal Islam, dan bahwasanya Islam lam yuhmilil amwal, tidak menyia-nyiakan harta, walal masalih, dan tidak meremehkan atau menyiakan maslahat-maslahat, allati yumkinu an tubna alal mal, yang memungkinkan untuk dikembangkan dan dibangun dengan harta. Jadi selama itu masih bisa dikembangkan dengan harta, yaitu dialokasikan zakat untuk mengembangkan itu. Walam yutrok linufusil, ya, dan Islam juga tidak ditinggalkan linufus, dan tidak pula ditinggalkan yatruk, ya ini ya, walam yatruk, dan tidak pula Islam itu meninggalkan linufusil jasiah,
jiwa-jiwa, bagi jiwa-jiwa yang rakus, al-syahihah yang kikir, al-huriyata. Ini maf'ul bih dari apa? Yatruk. Jadi Islam tidak meninggalkan pada jiwa-jiwa yang rakus dan kikir itu al-huriyata fi syuhhiha, kebebasan di dalam kekikirannya tersebut. Walaupun dia kikir maka dia wajib mengeluarkan zakat. Wa hawaha, dan di dalam mengikuti hawa nafsunya. Bal huwa, bahkan dia dalam kewajiban zakat ini a'dhamu wajihin, merupakan sebab yang paling besar lil khair, didatangkannya apa? Kebaikan. Wa muslihin lil umam, dan merupakan sebab terbesar yang bisa memperbaiki umat. Dengan apa? Dengan zakat, diwajibkannya zakat. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekarang syarah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Syekh Shalih Al-Utsaimin. Dibaca enggak biasanya syarahnya? Ya. Baik, sekarang kita baca ya. Karena ternyata masih cukup banyak ini. Qala syarih wafaqahullah, berkata syarih wafaqallah. Ya, tadi syarih di sini siapa? Syekh Utsaimin. Kalau tadi Syekh Utsaimin. Ini pensarahnya adalah Syekh Utsaimin. Dzakara al-musannif rahimahullah taala, musannif semoga Allah merahmatinya. Siapa musannif? Syekh Utsaimin telah menyebutkan fi hadzal fasli, di pasal ini, yaitu ahlaz zakati, orang-orang yang berhak menerima zakat. Wal muradu bi ahli zakati, yang dimaksud dengan ahli zakat di sini adalah al mustahiquna laha, orang-orang yang memang berhak menerima zakat. Wa humul ladzina 'abbara anhumul musannifu biqaulihi, mereka adalah orang-orang yang disampaikan oleh musannif pengarang dengan humul jihadul lati tusrafu ilaiha zakat. Mereka adalah kelompok-kelompok, golongan-golongan yang zakat itu ditujukan kepada mereka. Wal aslu fiha qaulullah ta'ala. Apa maksud al aslu fiha? Dalilnya ya. Dan dalil di dalam masalah zakat ataupun masalah apa itu kelompok yang berhak menerima zakat adalah qaulullah ta'ala, firman Allah ta'ala, innamas shadaqat lil fuqara wal masakin ila akhirih, dan seterusnya. Fantadhama fi hadhil ayah, maka tersusun dari ayat ini ya, samaniyatu asnafin, 7 golongan. Hum ahlu zakat, mereka lah yang disebut dengan ahlu zakat. Al awal, yang pertama al fuqara. Yang pertama adalah al-fuqara. Wa haddahum al-musannifu rahimahullah ta'ala. Haddahum, apa haddahum? Musannif memberikan batasan. Ya, musannif memberikan batasan pada mereka, yaitu fuqara, yaitu bi annahum, bahwasanya mereka fuqara itu adalah alladzina la yajiduna min kifayatihim illa syai'an qalila duna nisfi sanatin. Yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan dari kebutuhan pokoknya itu kecuali sedikit saja, yang tidak sampai setengah tahun. Fa idza kana al-insanu, maka jika ada seseorang la yajidu, tidak mendapati ma yunfiqu ala nafsihi, harta yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya, wa ala aliyati, dan juga kepada keluarganya, nisfa sanatin, selama setengah tahun, itu minimal setengah tahun, bahwa fakir, dia termasuk kategori orang fakir. Wasani, yang kedua al-masakin. Wahaddahum al-musannifu bi annahum, dan musannif memberikan batasan kepada mereka yang termasuk kategori orang miskin, bi annahum alladzina yajiduna min kifayatihimun nisfa fa aktsar, yaitu mereka orang-orang yang bisa mendapatkan kebutuhan pokoknya setengah tahun, ya, separuh atau lebih. Walakin la yajidun, akan tetapi dia tidak mendapati ma yakfihim sanatan kamilatan,
harta yang bisa memenuhi kebutuhan pokoknya selama 1 tahun penuh. Fayukamalu lahum nafqatu sana, maka disempurnakanlah untuk mereka itu kebutuhan selama 1 tahun tersebut, jami'an semuanya. Wal faqru wal maskanatu, kefakiran dan kemiskinan, tahtalifu min zamanin ila zaman, berbeda-beda dari zaman ke zaman. Wa min makanin ila makan, dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Ya. Jelas ya? Ini yang kita sampaikan tadi, orang miskin zaman dulu dengan sekarang beda. Orang miskin di Sukoharjo dengan orang miskin di pedalaman luar Jawa misalnya itu berbeda. Ya, kondisinya memang berbeda-beda. Golongan yang keempat, ar-rabi'u al-mu'allafatu qulubuhum wa humul qaumul ladzina yuta'allafuna 'alal Islam. Mereka adalah kaum yang dilembutkan supaya bisa masuk Islam, liyaqwa imanuhum, supaya iman mereka bisa kuat. Wal muradu bihim, yang dimaksud dengan mereka adalah al-mu'azzamun, orang-orang yang menjadi pembesar. Wal mutaraisun, yang dijadikan pemimpin, fi asyairihim, pada kelompok-kelompok maupun kabilah-kabilah mereka. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi baqa'i hadzal hukmi. Ya, ulama mereka berselisih fi baqa'i hadzal hukmi, tentang tetapnya hukum ini, au ikhtisasihi bi zamanin nabi, atau pengkhususkannya hanya di zaman Nabi. Maksudnya apa? Ulama bersepakat apakah hukum ini masih berlaku untuk sekarang atau hanya dulu di zaman Nabi. Maksudnya untuk program apa? Mu'alafatu qulubihim tadi loh. Takliful qulub, pembesar-pembesar tadi, apakah masih berlaku sekarang atau khusus di zaman Nabi? Maka ini ikhtilaf para ulama. Wasahih, namun yang benar, anna hadza bakin, ini adalah tetap berlaku sampai sekarang. Wasahihu aidan, dan benar juga, sahih juga, ikhtisasuhu bi ahlil quwwah war-ri'asah, hanya dikhususkan untuk orang-orang yang memiliki kekuatan dan kepemimpinan. Amaman lam yakun, adapun orang yang tidak memiliki atau bukan roisan muto'an, bukan pemimpin yang ditaati, fa innahu la yandariju fi hadzal asanfi, maka dia tidak termasuk di dalam kategori ini. Ini menurut beliau Syekh Utsaimin. Kalau Syekh Utsaimin menyampaikan dua pendapat tadi, ada yang mengatakan tetap, ada yang tidak. Kalau Syekh Utsaimin menguatkan yang tidak diberi. Tsumma dzakara as-sanfal khamis, kemudian beliau menyebutkan kelompok yang kelima, wa huwa ar-riqab, yaitu perbudakan. Wal muradu, yang dimaksud di sini adalah itquha, memerdekakannya. Wa yadkhulu fi hadza, masuk di dalam masalah ini, syira'ur raqiq minaz zakati wa iqtaquhum wa muawanatul mukatabin. Masuk dalam ini adalah membeli budak dengan uang zakat dan memerdekakan mereka, dan juga membantu mukatabin. Tadi sudah kita jelaskan ya, untuk dibantu dengan uang zakat. Yaitu alladzina yuriduna, yaitu mereka para budak yang ingin yataharraru, ingin bebas, minariki, dari perbudakan, fayukatibun, maka mereka mengangsur, yukatibun, mengangsur sayyidahum, kepada tuannya, alamalin muqaddar, dengan harta yang sudah ditentukan, fi waqtin muayyan, dengan waktu yang sudah ditentukan. Yaitu nabihi munajjaman, mereka membayarkannya dengan tempo, munajjaman, dengan mencicil. Dengan munajjaman apa? Ngangsur. Fayajuzu, maka boleh daf'uz zakat, memberikan zakat ilaihim, kepada mereka, li'itqi riqabihim, untuk membebaskan perbudakan mereka. Wa min dzalika aidan, termasuk hal itu pula, faqul asra minal muslimin, membebaskan tawanan dari kaum muslimin. Jadi tawanan kaum muslimin yang ditawan pihak musuh. Li'anna ma'alal asir, karena ujung-ujungnya tawanan itu apa? Ma'al itu apa? Endingnya, kalau bahasa kita. Ending itu apa? Akhirnya.
Karena akhir dari tawanan itu indal kufar, ya, indal kufar di kalangan orang kafir itu fi masalah berdasarkan pengalaman, ya, berdasarkan yang sudah apa? Berlalu. Karena dia itu an yakuna menjadi rokikan, menjadi apa? Rokikon, budak mamlukan yang dikuasai baina adhurihim di kalangan mereka. Jadi biasanya tawanan itu endingnya dijadikan apa? Budak gitu. Maka harus dibantu untuk dibebaskan supaya tidak dijadikan budak mereka. Summa dzakara sadisa, kemudian beliau menyebutkan yang keenam, wa huwa al-gharim. Wal muradu bil gharim al-madinu idza kana alaihi dainun azim. Yang dimaksud dengan gharim adalah orang yang berhutang jika dia memiliki tanggungan hutang yang sangat besar, la yatamakanu, dia tidak mungkin min wafaihi untuk melunasinya. Faya juzu, maka boleh daf'u zakati lahu, memberikan zakat padanya li ajli saddi hadaddin, untuk menutupi utang ini. Walar farqa baina, dan tidak ada perbedaan antara idza kana al-madinu walidan awaladan, jika yang berhutang itu orang tua maupun anak. Al ghaira dzalika ala sahih, ataupun yang selain itu berdasarkan pendapat yang lebih sahih. Ini menunjukkan apa? Ada khilaf. Li'anal maqsuda min daf'iha, karena yang dimaksud dari diberikannya zakat tadi lil walad awil walid, bagi anak maupun orang tua, khina idzin, ketika itu wafa'udain, adalah melunasi hutang. Walaisal maqsudu nafaqata alaihi, dan bukanlah yang dimaksud adalah memberikan nafkah pada mereka. Fayajuzu daf'u, maka boleh memberikan zakat pada mereka ala sahih ilal walid awil walad, pada orang tua ataupun anak, li ajli dainihi, karena sebab utangnya, la li ajli mahabbatihi, bukan karena sebab kecintaan kepada mereka. Gimana, istilah dulu? Ya. Demikian ikhwan untuk sesi pertama. Semoga Allah memberikan faedah, dan insyaallah kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.